Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini kami akan menyampaikan tentang lulus SMA mau kemana. Di sini bermacam-macam tujuan setelah lulus dari SMA. Yang pertama kuliah atau studi lanjut, kedua kursus atau training, 3 pegawai swasta, 4 PNS, 5 kerja ke luar negeri, atau yang terakhir nganggur. Kemudian di sini skema atau jalur karier SMA atau SMA. Di sini kalian kalau mau kuliah, pertama-tama kalian harus syarat pertama lulus. Lulus di sini paling tidak kalian sudah menempuh pendidikan dari semester 1 sampai dengan semester 6. Di sini kuliah di perguruan tinggi negeri atau swasta, kemudian kursus atau training. Di sini ada bimbel, ada LPK. Kemudian zaman sekarang kalau tidak lulus SMA itu mungkin jarang kali ya, beda dengan pada tahun zamannya Pak Guru dulu sekolah. Itu kalau tidak lulus ya tidak lulus. Kemudian di sini setelah lulus SMA mau kemana? Di sini SMA, kuliah, kemudian kursus training. Kalau kuliah di sini ada bermacam-macam program studi yang di perguruan tinggi. Ada ilmu sains, ada ilmu teknik, ada ilmu ekonomi, ada ilmu sosial, pertanian, kesehatan, ilmu lainnya. Tapi kalau kursus atau training, bekerja atau wirausaha, di sini tuh muaranya akan masuk ke dunia kerja atau dunia usaha. Kemudian di sana juga mungkin mengalir ke karier. Di sini beberapa pertanyaan apabila studi lanjut atau kuliah. Apa program studinya yang diminati? Kemudian bagaimana prospek masa depan program studi tersebut? Kemudian di mana universitas, institut, sekolah tinggi, akademi atau politeknik yang ada di program studi yang diminati. Kemudian bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya yaitu kalau mau mengikuti bimbel atau kursus atau training. Di sini ada beberapa macam bimbel atau kursus training. Program apa yang dipilih untuk bimbel, kursus atau training? Kemudian bagaimana prospek masa depannya? Kemudian di mana lembaga kursus training yang profesional tersebut? Kemudian bagaimana kiat-kiat sukses dalam bimbel, kursus, training? Kemudian di sini ada juga pertanyaan kalau mau masuk dunia kerja. Di sini kalian harus bisa memilih dunia kerja yang kamu inginkan, di mana sumber informasi kerja tersebut, kemudian bagaimana cara merespon informasi kerja, bagaimana apa yang harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, apa kiat sukses masuk dunia kerja, kemudian bagaimana kiat sukses berkarya di dunia kerja. Jadi dari beberapa pertanyaan tersebut ada 3 pertanyaan: studi lanjut, kuliah, kemudian bimbel, kursus, training, kemudian masuk dunia kerja. Dan di sini mengapa harus studi lanjut? Tadi pertama tentang studi lanjut. Yang pertama, agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri Anda lebih baik. Jadi di sini itu diharapkan kalian dalam
memilih studi lanjut atau kuliah, di situ kalian supaya bisa berpikir lebih lanjut lagi bagaimana untuk dunia pendidikan yang lebih tinggi ya. Setelah lulus SMA itu di situ ada bermacam-macam pendidikan yang dijanji, yang ada di sini ada D1, D2, D3 dan S1 atau mungkin ada D4 juga. Kemudian yang kedua, agar memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali hard skill dan atau soft skill. Situ mungkin sikap dan mental yang baik itu supaya kalian lebih dewasa dalam berpikir, dalam bertindak, dalam melakukan hal-hal yang lebih baik dan bisa sebagai yang bisa dibanggakan dalam masyarakat atau mungkin dalam keluarga. Ketiga, untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarya lebih cepat. Di situ kalian setelah lulus dari kuliah mungkin di situ kalian bisa membuka lapangan pekerjaan ya, bisa mempunyai beberapa pekerja untuk dipekerjakan dalam usaha kalian. Mungkin di situ kalian bisa membuka lapangan kerja yang membuka pekerjaan siapapun yang ada di situ yang membutuhkan pekerjaan dari hasil kuliah kalian ya, pendidikan kalian yang lebih tinggi tadi, mungkin sarjana atau mungkin D3 atau D4 itu biasanya bisa sebagai bahan untuk membuka lapangan kerja. Kemudian yang keempat, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi karena telah melakukan proses menuju kesuksesan ya. Kemudian yang kelima, untuk memperoleh kecukupan keuangan baik dengan cara Anda bekerja atau berwira swasta. Ya, di situ mungkin kalian dalam bekerja atau berwira swasta, kalian bisa memanage ya, supaya dari hasil kuliah ya, hasil studi lanjut kuliah itu kalian mungkin bisa mempunyai wawasan apa yang telah kalian praktekkan dalam studi lanjut atau kuliah kalian, itu bisa kamu praktekkan di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kalian atau mungkin di mana saja kalian berada. Kemudian yang keenam, aktualisasi di masyarakat. Ya, di situ mungkin kalian bisa di dalam masyarakat itu kalian harus bisa bergabung atau mungkin bisa mengaktualisasikan kemampuan kalian yang ada pada diri kalian. Kemudian yang ketujuh, memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat ilmuannya sama atau lebih tinggi dari Anda. Jadi mungkin di lingkungan keluarga kalian utamanya, mungkin orang tua kalian di situ cuma mempunyai ijazah atau lulus, mungkin ada yang lulusan sekolah rakyat atau mungkin SD atau SMP atau SMA, mungkin orang tua kalian, supaya orang tua kalian itu mungkin di situ bisa mempunyai anak supaya ilmunya atau mungkin ijazahnya lebih tinggi daripada kedua orang tuanya. Kemudian di sini ada jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Di situ ada bermacam-macam pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan akademi, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya
dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Di situ kalian mungkin mempunyai gambaran atau mempunyai keinginan setelah lulus S1 mungkin lebih-lebih kalau kalian mempunyai nilai yang cum laude ya mungkin bisa studi lanjut S2 ya mungkin di situ kalian studi lanjut di situ dari S1 itu ya paling tidak kalau kalian rajin dan belajarnya itu bisa dibanggakan pada diri kalian, rajin dan mungkin nilai kalian bisa memenuhi syarat bisa studi lanjut ke S2. Di studi S2 itu juga bisa kalian bisa ada mungkin beasiswa di luar negeri atau mungkin dalam negeri. Banyak sekali program-program beasiswa yang ada di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Di luar negeri mungkin juga ada, dalam negeri ya mungkin apa yang ada di dalam pendidikan itu. Kemudian pendidikan profesional. Di sini pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Di situ ada D1, D2, D3, D4 atau mungkin spesialis. Ya jadi kalau mungkin kalian lulus S1 kedokteran misalnya saja, kalian harus punya keahlian spesialis atau mungkin profesi yang harus kalian ambil supaya bisa mempunyai keahlian tertentu di bidangnya, mungkin spesialis mata, mungkin spesialis dalam dan lain sebagainya. Di situ tentang D1, D2, D3, D4 itu mungkin dipersiapkan untuk kalian bisa langsung kerja, ya langsung ke dunia kerja. Di situ juga dipersyaratkan kalian bisa membuka lapangan kerja tersendiri. Kemudian di situ ada bermacam-macam universitas, yaitu suatu PT perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Kemudian kalau institut, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Kemudian kalau sekolah tinggi, ini suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang keempat, akademi. Di sini suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. Kemudian kalau politeknik yang kelima, suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang dalam satu bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada prakteknya. Jadi di sini politeknik itu mungkin prakteknya lebih diperbanyak, lebih besar daripada di universitas, mungkin di institut, mungkin di sekolah tinggi dan lain sebagainya. Mungkin kalian bisa, itu yang bisa sampaikan tentang program-program yang ada di studi lanjut. Kalau universitas itu mungkin contohnya kalian bisa membuka web ya, mungkin bisa membuat tentang universitas itu
ada di Indonesia itu apa saja, kemudian institut itu apa saja. Ya sebagai contoh misalnya kalau universitas itu yang ada di Indonesia itu mungkin UI, Undip, UGM, kemudian Unibra, kemudian Universitas Pajajaran, dan lain sebagainya. Kemudian kalau institut, contohnya itu mungkin ITB, IPB, kemudian ITS, dan lain sebagainya. Kemudian sekolah tinggi, mungkin kebanyakan yang kedinasan. Ya, mungkin sekolah tinggi itu kebanyakan kedinasan. Kalau dulu itu STPDN, ya kalau sekarang sekolah pemerintahan dalam negeri, kalau STIS, kemudian ada STAN, ya sekolah kalau sekarang sudah berbeda. STAN itu sudah berganti dengan sekolah tinggi yang apa yang saya maksudkan itu STAN ya mungkin yang bisa di web, di situ ada mungkin bisa itu. Kemudian kalau akademi itu ada AAL, kalau dulu AAL ya, kalau sekarang mungkin angkatan laut ada, kemudian angkatan udara ada, kepolisian ada, kemudian angkatan darat juga ada. Dan kalau politeknik itu sekarang sekolah perguruan tinggi di Indonesia itu sudah membuka program politeknik, yaitu utama kalau sekarang itu sekolah vokasi, ya sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu perguruan tinggi di Indonesia sudah membuka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalian bisa mulai sekarang ya, kalian mungkin baru kelas 11 bisa mempunyai gambaran impian nanti kalau sudah lulus SMA di kelas 3 itu nanti kalian harus pandai-pandai memilih program jurusan yang ada sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, lebih-lebih sekarang sudah berbeda pendaftaran sekarang dengan pendaftaran dulu, itu sudah berbeda. Ini mungkin kalian bisa nanti kalau kelas 12 akan kami sampaikan tentang cara-cara untuk pendaftaran dan lain sebagainya, program-program yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalian bisa lebih fokus lagi untuk belajar untuk menyongsong masa depan kalian supaya lebih baik lagi, supaya bisa meningkatkan kemampuan yang ada pada diri kalian. Utamanya tugas kalian belajar, ya belajar, jangan sampai untuk disalahgunakan yang hal-hal yang tidak berguna bagi kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.